Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Oke, rekan-rekan, sebelumnya mungkin karena kemarin dosen-dosen itu sudah membuat BAP ya, jadi semua barcode itu sudah diaktifkan. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan presensi secara manual ya. Nah, ini adalah kelas R19. Saya panggil satu-satu ya namanya. Silakan menyahut jika memang hadir. Oke, yang pertama M. Rafiki, ada Rafiki? M. Rafiki ada? Nggak ada suaranya ya. Arifin Yusuf, ada Arifin Yusuf? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Arif Simeru, ada Arif? Tidak ada. Hadir, Bu. Petit ada? Petit? Hadir, Bu. Arif Simeru Oke. hadir, Bu. Novriadi ada? Hadir, Bu. Oke, Arif Simeru hadir. Baik. Arif, fokus ya perkuliahannya. Meskipun masih di kampung begitu ya, semoga semuanya tetap semangat. Ya saya tahu ya masih vibe-nya Idul Fitri ya. Oke, rekan-rekan. Jadi tema kita pada pagi hari ini ya syariat Islam atau lebih detailnya adalah bagaimana kita membangun ya kesadaran kita sebagai manusia untuk taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rekan-rekan sudah terlihat di sini ya PPT-nya, betul? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, jangan lupa silakan dikeluarkan entah buku catatan ya, atau dibuka laptopnya atau Word-nya untuk mencatat poin-poin penting ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, rekan-rekan, adapun pembahasan kita ya, jadi pembahasan kita pada pagi hari ini itu terdiri dari 3 jenis bahasan. Ya, yang pertama, nah kita akan bahas bagaimana pengertian dan macam-macam hukum syariat. Oke. Kemudian kita juga akan bahas apa saja prinsip-prinsip dalam hukum Islam, lalu bagaimana penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mulai dulu yang pertama. Nah, yang pertama adalah pengertian hukum syariat atau hukum Islam. Nah, hukum Islam, ya kata hukum itu sendiri kan kalau kita kenal hukum itu bahasa Indonesia, betul ya Novriadi? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Siapa yang tahu? Bahasa Inggrisnya hukum apa? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, bahasa Inggrisnya law. Ya, L-A-W. Law ya. Nah, kalau kita lihat secara kebahasaan, hukum itu sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Arab. Ya, jadi banyak sekali kosakata bahasa Indonesia itu yang terambil dari bahasa Arab. Ya, kalau kalian baca Al-Quran mungkin pernah mendengar kata hukmu. Nah, ya, itu kan sebenarnya diserap kemudian berubah menjadi hukum dalam bahasa Indonesia yang sudah dilegalkan sebagai bahasa Indonesia ya. Nah, syariat itu juga berasal dari bahasa Arab ya, dari kata syariah. Oke, kemudian semuanya itu diserap dan sudah menjadi bahasa baku dari kata bahasa Indonesia, ya, hukum syariat. Kalau teman-teman mendengar hukum syariat biasanya kaitannya dengan apa? Kaitannya mungkin dengan halal haram, ya enggak? Ya, atau rukun sholat, atau rakaat sholat, ya, atau misalkan puasa bulan Ramadan itu wajib. Biasanya kalian kenal hukum syariat seperti itu ya.
Nah, kita akan menelisik sebenarnya secara komprehensif, secara general, sebenarnya hukum syariat itu apa sih? Ya. Nah, jadi hukum syariat itu adalah hiya di sini yaitu refers kepada adalah ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita nggak apa-apa nih mengartikan hiya. Hiya itu sebenarnya juga kata ganti dari hukum-hukum ya, dia dalam bentuk jamak. Nah, kalau kita lihat di sini ahkam, ada kata ahkam. Teman-teman lihat ya, di sini ada kata ahkam. Ahkam itu adalah bentuk jamak dari hukumun. Oke? Bentuk jamak dari hukumun. Artinya adalah hukum-hukum. Jadi hukum syariat itu jenisnya banyak. Makanya di sini Allah kasih kode ahkam, ya, bentuknya plural, banyak gitu. Jadi hukum-hukum Allah, nah ini kalian pasti tahu ya, ini tulisannya ini Allah artinya. Allah Ta'ala ya al-munazzalah. Ya, jadi yang munazzalah ini berasal dari kata nazala, artinya yang diturunkan atau yang dibebankan ya. Kita bisa pakai sinonimnya yang dibebankan. Tapi kalau secara harfiah artinya yang diturunkan, Allah yang menurunkan ya kepada siapa? Alal mukallafin. Ya, kepada Allah ini artinya kepada. Mukallaf, mungkin ada yang pernah dengar? Belum? Belum juga? Masih asing bahasanya? Ya, jadi mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah diwajibkan untuk mentaati hukum Allah. Misalkan nanti akan kita bahas secara detail ya, ciri-cirinya orang yang sudah balik. Nah, teman-teman di sini sudah balik ya. Kemudian yang beragama Islam, yang sudah berakal. Nah, itu orang-orang yang sudah diwajibkan disebut sebagai mukallaf. Misalkan Nofriadi itu sudah wajib sholat karena sudah balik, sudah berakal, sudah mumayyiz. Maka Nofriadi ya dalam perspektif hukum disebut sebagai mukallaf. Ya. Nah, mukallafin ini adalah bentuk jamak dari mukallaf. Artinya adalah sekelompok orang atau semua orang yang sudah diwajibkan baginya hukum syariat. Ya. Kemudian apa saja jenis hukum syariat itu? Nah, dikasih tahu di sini aqaid. Ya, aqaid. Kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah ini juga banyak ya jenisnya. Ada kaidah iman, ya, ketakwaan, akidah, itu disebut sebagai aqaid, ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan iman, misalkan meyakini bahwasanya Allah itu ada, itu juga termasuk bagian dari hukum syariat. Ya, kemudian ibadat. Apa itu ibadat? Udah familiar ya? Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai apa? Ibadah. Ya, jadi ibadat itu jamak dari kata ibadah. Jadi kalau kita beribadah apapun bentuknya, zakat ibadah, sedekah ibadah, sholat duha, sholat subuh tadi ya, itu ibadah, puasa, sholat idul fitri itu ibadah. Nah, dia diatur oleh hukum syariat. Ya, kemudian muamalat. Nah, ini juga sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia, betul? Muamalat. Jadi muamalat itu berasal dari bahasa Arab ya, jamak dari muamalah. Kalian juga mungkin pernah dengar ada bank muamalat ya. Nah, itu kata muamalat berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah ya hubungan antar manusia. Itu disebut sebagai muamalat. Apa saja hubungan antar manusia? Misalkan pinjam meminjam itu muamalat. Kalian meminjam pensil teman, meminjam uang teman itu muamalat. Ya. Atau sewa menyewa, kalian menyewa kos-kosan, itu muamalat. Ya, jual beli itu muamalat. Nah, kemudian juga wa akhlakun. Jadi, hukum syariat itu juga mengatur tentang akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada hewan, ya kepada sesama manusia. Nah, jadi hukum syariat itu sangat general, tidak hanya mengatur ibadah saja atau akidah saja, tapi juga akhlak, ya. Makmurun artinya adalah yang diperintahkan oleh Allah, makmurun, ya. Makmurun bittibaiha, diperintahkan oleh Allah untuk diikuti hukum-hukum itu.
Ya, tobakon 5 ja'a fil Quran sesuai dengan tobakon, sesuai dengan 5 ja'a ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim was sunnah an-nabawiyah. Nah, ini definisi dari hukum syariat. Ya, jadi semua hukum yang diperintahkan saja ya. Yang diperintahkan saja. Jadi perbedaan antara muamalat dan biasanya dengan hukum itu adalah muamalat itu hukum asalnya adalah semuanya mubah kecuali ada hukum yang melarangnya. Misalkan ada hukum yang melarang riba. Nah, riba berarti haram riba. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah itu semua yang diperintahkan. Contohnya sholat 5 waktu itu kenapa kita kerjakan? Karena diperintahkan. Ya, hukum asalnya karena ada perintahnya. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah definisi dari hukum syariat. Nah, kita bahas sedikit ya tentang mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Ya, jadi mukallaf itu adalah orang yang dianggap mampu. Eligible itu artinya mampu ya. Mampu disebut sebagai mukallaf. Siapa saja itu? Yang pertama dia pasti harus Muslim, Islam. Ya, maka dia disebut sebagai mukallaf. Kalau dia muslim berarti berlaku bagi dia hukum syariat. Dia harus bayar zakat fitrah, berpuasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, berbuat baik pada orang lain, berakhlak yang mulia. Nah, itu adalah tanggung jawab mukallaf, ya. Kewajiban seorang mukallaf. Kemudian ciri-cirinya lagi berakal. Ya, aqilun. Tahu artinya berakal? Ya, akil ya artinya berakal. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu berakal. Kemudian baligh. Nah, baligh ini juga sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia. Ini berarti dia adalah serapan dari bahasa Arab juga. Artinya berasal dari kata balagh. Ya, belughu baligh. Artinya orang yang sudah sampai ya pemikirannya, ya sudah sampai juga waktu kedewasaannya ya. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan haid. Nah, kalau laki-laki berarti sudah mimpi. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bisa disebut mukallaf itu adalah yang sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, siapa saja nih orang-orang yang sudah sampai pada mereka dakwah Islam? Contohnya kalian ya. Kalian mungkin sudah belajar agama dari SD, bahkan mungkin TK nih. Ya, atau belajar tentang hukum Islam di masjid atau diajarkan oleh orang tua, itu juga termasuk kepada mendapatkan dakwah Islam. Nah, apakah ada orang-orang yang tidak dapat dakwah Islam? Ya, kalau dalam hadis disebutkan ada beberapa golongan ya orang-orang yang ada di namanya zaman fatrah, fatratul wahyi ya. Jadi antara wafatnya Nabi Isa, nah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, nah itu ada orang-orang yang hidup di situ. Nah, berkemungkinan besar menurut sebagian ulama, ya mereka itu ada yang lahir di zaman itu yang tidak mendapatkan dakwah Islam. Tapi kalau sekarang rasanya mustahil orang-orang tidak mendapatkan dakwah Islam. Sekalipun dia berasal dari mungkin Eropa, Amerika, ya sudah ada teknologi, sosial media, buku-buku, informasi, ya orang-orang sudah bisa mendapatkan dakwah Islam. Bahkan kalau di Indonesia kita lihat di daerah-daerah terpencil, contohnya misalkan Baduy, ya itu sudah ada golongan sekelompok orang di Papua itu ditugaskan untuk berdakwah ke sana. Bahkan Kementerian Agama juga mengirim beberapa orang ya yang untuk ditugaskan sebagai imam di beberapa negara yang minoritas muslim, contohnya Korea ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah orang-orang yang disebut sebagai mukallaf ya. Nah, siapa saja sih orang yang tidak masuk dalam kategori mukallaf? Ya, ada orang-orang yang tidak masuk kategori mukallaf ya. Siapa saja orang itu? Nah, kita bisa lihat berdasarkan hadis ya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, ini salah satu imam ya Kutubus Sittah ya, salah satunya Abu Dawud. Nah, kita lihat hadisnya. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. An Ali
Ya, mereka ini mendengar hadisnya dari siapa? Dari Ali radhiyallahu anhu. Ya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala artinya berkata. Jadi Rasulullah SAW langsung berkata. Ya, ini namanya hadis qauli. Hadis yang kita tahu dari perkataan Rasulullah, karena hadis tuh ada banyak jenisnya ya. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Ya, ada juga yang hadis berupa ketetapan. Nabi nggak berkata, nggak memakannya, tapi membiarkan sahabat memakan, misalkan makan kadal gurun. Nah, itu pertanda bahwasanya kadal itu boleh dimakan kayak gitu ya. Meskipun Nabi tidak memakannya atau tidak berkata itu boleh gitu. Itu ketetapan namanya. Nah, kita lihat isi hadisnya, rufi al-qalam. Rufi'a ini artinya diangkat. Ya, diangkat. Kolam itu artinya pena ya atau pensil. Nah, apakah ini artinya literal, Bu? Ya, ini arti literalnya. Bagaimana kalau arti secara kontekstualnya? Kontekstualnya adalah rufi al-qalam itu kan artinya kalau orang dihukum tuh namanya biasanya dicatat ya. Ya, tugas malaikat apa biasanya? Mencatat kan semua yang dilakukan manusia. Nah, rufi al-qalam itu artinya tidak menjadi dosa atau tidak menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Ya karena tidak dicatat gitu. Jadi rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dicatat gitu ya. Apa yang dilakukan an salasa oleh 3 golongan orang. Jadi 3 golongan ini kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka dia tidak akan dicatat namanya atau tidak berdosa. Ya, siapa saja siapa saja 3 golongan itu? Yang pertama adalah naim. Ya, orang yang tidur hatta yastaikib. Jadi orang tidur sampai dia bangun, itu ketika dia tidur dia tidak berdosa. Misalkan ini sudah azan subuh ya. Kemudian si A ini masih tidur, tapi tidurnya bukan pura-pura ya. Tidurnya beneran tidur gitu, belum terbangun ya. Nah, hatta yastaikib, sampai dia bangun, maka ketika dia bangun dia sudah wajib dan menjadi mukallaf kembali. Ya, wajib apa? Wajib untuk melaksanakan ibadah. Makanya kalau ada teman-teman nih di sini yang telat bangun ya, misalkan subuhnya tuh kelewat gitu, bangunnya jam 7 pagi. Gimana? Bu, waktu subuhnya sudah habis nih gitu ya. Tadi saya lagi tidur gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, maka saran saya adalah ketika Anda bangun, itu Anda sudah menjadi seorang mukallaf, maka sudah wajib untuk melaksanakan. Jadi nggak apa-apa. Ketika bangun ya mau jam 7 ya silakan dilaksanakan sholat subuhnya karena memang baru terbangun. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian wa'anis sobi ya, dan juga terhindar dosa seorang sobi. Sobi itu artinya anak-anak. Ya, anak-anak kecil tuh. Hatta yahtalim, sampai dia balik. Jadi kalau kalian masih TK, SD gitu ya, belum balik, itu kan belum ada kewajiban sholat. Tapi kenapa Bu? Saya diajarkan sholat sama ibu saya atau guru saya ya. Karena yang namanya ibadah itu akan berat. Kalau misalkan, karena seketika kalian sudah mumaiz atau sudah balik, itu harus langsung bisa sholat ya. Ya nggak mungkin dong selama kecil tuh nggak pernah belajar sholat terus tiba-tiba pas sudah balik langsung harus sholat. Makanya ada namanya ta'lim fis shabi ya. Ada namanya pembelajaran untuk anak kecil. Makanya anak kecil itu sudah diajarkan baca Al-Quran, menghafal tata cara sholat, bacaan sholat, menghafal ayat Al-Quran yang pendek-pendek. Agar ketika mereka sudah balik, mereka sudah siap. Sudah bisa langsung melaksanakan ibadah. Karena di sini di hadis ini ansabi hatta yahtalim. Jadi kalau anak-anak seketika dia sudah balik dia sudah jadi mukallaf. Kalau dia belum ya berarti belum mukallaf. Ya. Kemudian wa anil majnuni hatta yaqil. Jadi orang majnun pernah dengar gak? Majnun ada istilahnya judul buku Laila Majnun. Ya. Majnun tuh artinya orang yang tidak lurus gitu akalnya ya, nazil gitu akalnya. Artinya orang yang gila ya, bisa kita sebut seperti itu. Nah Bu, ini bukan orang mental disorder yang kita kenal entah depresi stres ya. Kalau orang depresi stres itu masih ada kewajiban sholat. Nah yang gila ini adalah orang-orang yang akalnya itu tidak bisa
berpikiran lagi sebagaimana manusia gitu. Ya, misalkan orang-orang yang ada di RSJ karena gangguan kegilaan, ya. Kalau orang bipolar tuh masih mukalaf ya, teman-teman. Jangan sampai di sini oh saya bipolar, jadi saya nggak usah sholat, bukan begitu, ya. Jadi definisi majnun itu adalah orang yang gila yang tidak bisa berpikir gitu. Kalau kita tanya 1 tambah 1 tuh dia nggak tahu kalau itu 2, misalkan ya. Nah, atau dia makan makanan yang kotor, yang sudah didiagnosis oleh dokter memang dia tidak punya kapabilitas standar minimum oleh manusia gitu, sebagai manusia. Nah, atau sebagai orang yang sehat gitu ya. Wa anil majnuni hatta yaqil. Jadi kalau orang gila sudah sehat itu sudah wajib sudah menjadi seorang mukallaf. Ya, jadi ada 3 golongan. Siapa saja dia? Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik, orang gila sampai dia sehat. Ya, jadi kalau semuanya itu sudah melewati fase yang 3 ini, maka mereka sudah kembali lagi menjadi seorang mukallaf. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini ada jenis-jenis hukum Islam. Ya, tadi kita sudah bahas sedikit ya, jenis hukum itu ada yang di jenis syariat itu ada yang ibadah, ya muamalah. Nah, setiap ibadah, muamalah dan akhlak ya ini punya justifikasi hukumnya. Ya, jadi tidak semua misalkan ya ada namanya ibadah, misalkan seseorang ibadah tapi dengan pakaian yang terbuka atau tidak menutup aurat. Nah, maka itu harus ada justifikasinya. Apakah ibadahnya itu hukumnya apa ibadahnya ya? Apakah haram? Apakah bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di bagian jenis hukum Islam ya atau jenis hukum taklifi namanya. Jadi kalau hukum Islam itu ada 2 jenis. Ya, ini paling penting. Hukum Islam tuh ada 2 jenis. Yang pertama ya namanya hukum taklifi. Ya, apa itu hukum taklifi? Hukum yang berbicara tentang hukum yang mengharuskan mukallaf melakukan atau hukum yang mengharuskan mukallaf meninggalkan perbuatan itu. Itu namanya taklifi. Ya, sangat straight. Bentuknya order gitu. Diperintahkan dilakukan atau diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ada lagi nanti jenisnya hukum wada'i. Ya, kalau hukum wada'i itu tuntunan ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau ilah ya atau pencegah bagi yang lainnya atau terciptanya hukum. Ya, misalkan kalau ada sesuatu ini maka hukumnya wajib ya atau kalau ada sebab ini maka haram bagi dia untuk melakukan suatu ibadah. Nanti akan kita bahas perbedaannya seperti apa. Ya, jadi hukum ada 2 jenis dalam syariat, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, yang pertama, ya hukum yang pertama nih mungkin sudah familiar bagi teman-teman ya, wajib. Oke? Apa itu wajib? Wajib itu adalah hukum yang diwajibkan dalam Islam. Ya. Segala sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Kalau dikerjakan maka seorang mukallaf akan mendapatkan pahala. Ya, dan kalau meninggalkan Oke, ya maaf Ibu tadi terputus ya teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, sudah terlihat PPT-nya lagi ya? Sudah, Bu. Oke, nah jadi kalau wajib, ya wajib ini juga asal katanya diserap dari bahasa Arab ya, dari kata wajaba.
Ya, yajibu, wajibun. Nah, jadi kalau seorang mukallaf itu mengerjakan suatu ibadah, maka kalau hukum ibadah itu wajib, kalau dikerjakan oleh mukallaf, mukallaf itu akan mendapatkan pahala. Nah, kalau mukallaf itu meninggalkan ya ibadah tersebut, maka mukallaf akan mendapatkan dosa ya. Dosanya berapa banyak, Bu? Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya sholat, ya sholat wajib, puasa Ramadan, nah, zakat fitrah, itu kan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Ya. Nah, kemudian ada lagi hukum mandub atau mustahab. Ya, mandub atau mustahab. Ini adalah hukum yang dianjurkan dalam Islam. Ya, jika dilakukan maka mukallaf akan mendapatkan pahala. Namun jika mukallaf meninggalkannya, mukallaf tidak dapat dosa. Ya, pernah dengar ini contohnya orang yang bersedekah, sholat duha, ya atau puasa sunnah Senin Kamis. Itu kalau kalian sebagai seorang mukallaf mengerjakannya, teman-teman akan dapat pahala. Ya, kalau ditinggalkan bagaimana, Bu? Nah, teman-teman tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak mendapatkan dosa. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sampai di sini paham? Jadi kalau mandub dan mustahab itu biasanya berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah. Nah, kalau haram, nah ini ya hukum, salah satu jenis hukum tahlifi yang haram. Jadi kalau haram itu adalah segala sesuatu perbuatan yang kalau mukallaf melakukannya, maka mukallaf akan mendapatkan dosa. Ya. Kemudian jika mukallaf meninggalkannya, ya meninggalkannya karena mengharap ridho Allah ya, karena dia tahu Allah tuh tidak ridho dengan perbuatan itu, maka mukallaf akan mendapatkan pahala. Contohnya orang-orang yang mencuri, mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu kan tidak hanya uang ya, barang orang lain, ya. Nah, maka kalau mukallaf melakukan perbuatan itu, dia akan mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan, ya misalkan terniat bagi dia, kemudian dia tinggalkan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat jahat, berbuat buruk, berniat maksudnya berniat jahat, berniat buruk, terus tiba-tiba dia oh jangan, astagfirullahalazim ya. Dia bertaubat pada Allah, dia tidak mau melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Bagus loh. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat Allah memang ya, ketika terniat akan melakukan kejelekan atau keburukan. Nah, kita tinggalkan kejelekan itu untuk mengharap ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, contohnya lagi hukum makruh. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya hukum makruh ini. Apa itu makruh? Nah, jadi makruh itu hal yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, untuk ditinggalkan. Nah, jika dilakukan, maka sebenarnya mukallaf itu tidak dapat dosa. Ya, cuma tidak baik saja ya perbuatan itu. Karena apa? Karena itu dianjurkan ya oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Nah, jika mukallaf meninggalkan perbuatan itu ya karena mengharap ridho Allah, ya misalkan dia terniat mau makan pakai tangan kiri, lalu dia tinggalkan tangan kiri itu, dia ubah menjadi tangan kanan, ya maka dia akan mendapatkan pahala. Oke, contohnya lagi misalkan minum berdiri, nah itu juga makruh ya. Nah, selanjutnya adalah mubah atau jawaz. Oke, mubah. Tadi Ibu juga sudah sering mengucapkan kata mubah ya. Jadi kalau mubah itu kegiatan ya yang hukumnya bagi mukallaf itu adalah boleh ditinggalkan, boleh juga dilakukan. Contohnya tidur ya, tapi kalau sekarang mungkin tidur buat kita itu sebuah needs ya, kebutuhan. Kalau kita nggak tidur, ya gimana kita mau beraktivitas ya, nanti sakit dan lain sebagainya. Makan, jajan ya, dan ada juga beberapa hukum asal dari beberapa ibadah itu adalah mubah. Contohnya, al-aslu fin nikah itu mubah. Hukum asal dari menikah itu mubah ya, boleh menikah, boleh tidak. Tapi kalian sering dengarnya gimana?
Kalau udah 30-an atau 25 itu orang sering tanya ya, udah nikah belum gitu ya. Nggak tahu nih nanti Nopriadi kalau udah lulus kuliah ditanya nggak tuh sama tante sama omnya. Ya, kesannya tuh seolah-olah tuh wajib gitu ya. Hukum asal menikah itu mubah ya teman-teman, boleh dilakukan, boleh tidak. Makanya kita melihat para ulama itu ada beberapa ulama yang bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak menikah. Mungkin karena fokus pada hal yang lain, dia punya prioritas yang lain. Nah, tapi dalam kajian fikih pada akhirnya menikah itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing individu. Ya, jadi hukumnya bisa jadi 5. Apa itu jadi 5? Jadi ada kalanya menikah itu wajib, memang wajib. Jadi misalkan nih si A itu bagi dia hukum menikah itu wajib. Kenapa? Dia sudah punya harta yang cukup, sudah punya mahar, dia sudah soleh, sudah bisa memimpin, udah ada calon gitu ya. Misalkan sudah mengkhidbah calonnya, maka bagi dia menikah itu sudah hukumnya wajib. Gitu ya. Nah, tapi ada juga nih orang yang bagi dia menikah itu mungkin haram. Nah, kenapa bisa haram? Ya bisa jadi karena dia belum punya mahar gitu ya, belum bisa menafkahi istrinya nanti misalkan. Atau kalau dia menikah, nah maka mungkin saja bisa saja dia melakukan mungkin nikahnya nikah kontrak gitu. Maka itu haram hukumnya. Ya. Nah, atau menikah dengan orang yang beragamanya berbeda. Ya, atau dia menikah dengan orang yang tidak punya agama, maka bagi dia menikah itu bisa saja haram hukumnya. Jadi hukum asal menikah itu asalnya ya, hukum asal, hukum dasarnya adalah mubah, namun dia akan berubah hukumnya tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing individu ya, atau masing-masing mukallaf. Oke, nah itu adalah jenis-jenis hukum taklifi. Kita coba pindah ke hukum macam-macam hukum wad'i sekarang. Ya, hukum wad'i jenis yang kedua nih. Ya, hukum wad'i itu adalah tuntunan ya untuk meletakkan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau ilat atau pencegah ya, ilat itu. Nah, dari terciptanya hukum. Maksudnya apa? Kita coba bahas satu-satu ya. Ya, kita coba bahas satu-satu. Nah, jadi hukum wad'i ya kalau penghalang kita mulai dari sah atau batal dulu ya. Sah atau batal itu adalah, jadi kalau sebuah perbuatan itu kan ada status hukumnya. Nah, maka status hukumnya itu dianggap sah jika semua requirement ya atau semua ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, requirement itu kan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Nah, maka jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka sesuatu itu bisa batal atau tidak sah. Ya, jadi perbuatan yang dilakukan mukallaf itu bisa batal. Contohnya, ya, sebab-sebab batalnya sholat. Nah, contohnya kentut itu kan membatalkan sholat. Itu namanya sabab. Ya, itu jenis hukum. Ya, yaitu menjadikan sebab kentut sebagai pembatal sholat. Itu contohnya ya. Contohnya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai sebab. Sebab itu adalah sesuatu yang dimana keberadaan sebab ini, sebab tahu ya itu bahasa Indonesia, itu juga serapan dari bahasa Arab ya teman-teman. Jadi sebuah sebab atau faktor lah sebutkan. Sebuah sebab yang keberadaannya itu akan menetapkan sebuah hukum dan ketiadaannya tidak menetapkan hukum. Misalkan tenggelamnya matahari. Nah, kalau kalian lihat waktu maghrib, mungkin kalau kalian sekarang udah punya jam ya sama kalender sholat. Jadi itu nggak melihat matahari lagi ya. Tapi pada dasarnya kalender itu dibuat berdasarkan sebab ini. Apa sebabnya? Yaitu ketika situasinya itu terlihat tenggelamnya matahari, maka itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Ya, makanya kalau di luar negeri itu di beberapa negara itu malamnya itu sangat lama gitu munculnya. Karena siangnya itu bahkan jam 9 malam tuh masih seperti siang. Ya, makanya tuh bisa saja nanti sholat maghribnya di jam 10 malam gitu ya. Beda banget dengan Indonesia. Nah, kebetulan kita hidup di negara di mana kita ada di garis ekuator gitu. Jadi maghribnya di situ-situ aja gitu ya. Nggak berubah-ubah karena tidak ada perubahan musim seperti itu. Nah, itu disebut sebagai sebab ya. Jadi kalau ada sebab
maka itu menjadi sebuah sebab adanya hukum. Contohnya, tenggelamnya matahari menyebabkan orang-orang sudah wajib untuk melaksanakan sholat maghrib karena sudah masuk waktu maghrib. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ilat. Ya, apa itu ilat? Beberapa ulama ada yang mengatakan ya sebab itu ilat itu sebab gitu ya. Mereka itu sama namun berbeda sebenarnya. Ya, berbedanya apa? Titik perbedaannya adalah ilat itu memiliki relevansi dengan hukum taklifi. Ya, dan kalau misalkan dia tuh jadi lebih khusus daripada sebab. Kalau sebab tadi kan ya sebab misalkan tenggelamnya matahari itu sebab yang lumrah ya. Kalau sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu maghrib gitu. Tapi kalau misalkan ilat itu dia lebih spesifik dan harus berkaitan, ya ada relevansinya dengan hukum taklifi yang 5 tadi. Ya, kalau masuknya waktu sholat ini kan bukan termasuk yang hukum taklifi ya, hanya sekedar masuknya waktu sholat kan. Nah kalau ini berkaitan dengan hukum taklifi, contohnya hukum taklifi berpuasa. Ya, misalkan ilatnya adalah bepergian, maka ilat ini dengan adanya ilat ini atau dengan seseorang melakukan bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa. Misalkan kemarin saya itu melakukan perjalanan ya. Perjalanannya itu lebih dari 24 jam, teman-teman. Ya dari Lampung saya harus ke Jakarta, kemudian saya harus ke Bangkok, kemudian saya harus ke Pakistan gitu ya. Harus ke Abu Dhabi gitu. Itu lebih dari 24 jam gitu ya. Kemudian saya tidak membawa bekal yang cukup. Ketika saya sampai di bandara semuanya tutup misalkan. Nah, maka ketika itu ketika ditawarkan makan, nah misalkan di pesawat di Bangkok, ya saya kelaparan. Maka karena saya bepergian, itu bahkan jaraknya sudah melebihi ya 88 km gitu ya, dan melebihi 24 jam gitu. Nah, maka ilatnya adalah boleh bagi mukallaf itu tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Ya, puasa ini berkaitan dengan hukum taklifi. Makanya bepergian atau traveling itu disebut sebagai ilat. Ilat yang menyebabkan mukallaf itu boleh membatalkan puasanya. Ya. Kemudian ada juga ilat bepergian yang menyebabkan seseorang boleh menjama atau mengqashar sholat. Nah, mungkin kalian pernah nih misalkan pergi ke Sulawesi atau ke Jawa gitu ya, sudah melebihi batas 80 km misalkan. Kemudian kalian lihat orang tua kalian mengqashar sholat. Zuhur dengan asar itu diubah menjadi 2 rakaat. Itu kan mengqashar jamak ya. Jamak qashar. Nah, itu ilatnya adalah bepergian. Ya, bepergian tadi dengan jarak tertentu ya sesuai dengan ketentuan para ulama. Itu disebut sebagai ilat karena ada relevansinya dengan hukum taklifi. Kalau sebab itu nggak ada relevansinya, hanya sekedar oh ya masuknya waktu sholat maghrib karena tenggelamnya matahari itu sebab terlalu umum ya, tidak khusus, tidak ada relevansi khusus dengan hukum taklifi. Nah kemudian ada lagi jenisnya syarat. Ya, syarat itu adalah suatu hal yang menjadi syarat. Nah, lagi-lagi nih, syarat itu sudah diserap ya menjadi bahasa Indonesia. Syarat adalah suatu hal yang menjadikan syarat agar hukum itu dianggap sah secara syariat. Contohnya, ya, suci tempat pakaian, apalagi suci tempat pakaian peralatan sholat itu adalah syarat sah sholat. Ya. Nah, maka suci itu adalah syarat. Dia bukan ilat, bukan sebab, tapi dia syarat. Ya, biasanya tuh syarat sah atau syarat wajib biasanya. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai syarat. Kemudian ada lagi jenis hukum wada'i itu penghalang. Ya, tadi ada sebab yang umum ya. Kemudian ilat, dia hampir sama dengan sebab, namun secara khusus ada relevansi dengan hukum taklifi. Ya, kemudian ada syarat, kemudian ada penghalang namanya. Apa itu penghalang? Penghalang adalah suatu hal yang menghalangi berlakunya suatu hukum. Contohnya, kalau seorang perempuan mengalami haid, maka dia terhalang untuk melakukan ibadah puasa, bahkan juga ibadah sholat.
ya, terhalang. Nah, kalau ketika dia terhalang sholat, maka dia tidak wajib untuk mengkodok sholatnya ya. Tidak ada perempuan karena haid mengkodok sholat. Tapi kalau misalkan terhalang puasanya, dia wajib untuk mengkodok puasanya. Ya, wajib untuk mengkodok puasanya. Jadi ada berapa jenis-jenisnya? Ada 5 ya. Ada sebab, ilat, syarat, penghalang, sah atau batal. Ya, ini jenis-jenis dari hukum wad'i ya, jenis kedua. Kalau tadi jenis pertama hukum taklifi. Oke? Oke, rekan-rekan. Nah, kita sekarang akan belajar tentang prinsip. Ya, ini pembahasan yang kedua. Kalau tadi masih pembahasan yang pertama ya. Kita udah cuap-cuap tadi udah 40 menit ya. Ternyata masih bahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua. Tadi sudah paham ya semuanya pengertian syariat, jenis-jenisnya, macam-macamnya, ya contohnya. Nah, sekarang kita belajar prinsip-prinsip hukum Islamnya. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih bangunan konseptual dari syariat Islam. Bangunan konseptual itu adalah bagaimana syariat Islam itu dibangun dan dikenali oleh mukallaf. Itu mukallaf harus paham bagaimana bangunan konseptualnya. Apa saja bangunan konseptualnya? Ya ada beberapa ya. Yang pertama berkaitan dengan sumber hukum. Ya, kita harus tahu apa sih sumber hukum syariat? Atau dia tiba-tiba aja ada? Atau dia dibuat-buat oleh Bu Nurul? Enggak ya. Nah, kita harus tahu, kemudian kita harus tahu landasannya. Alat-alat untuk mengidentifikasi hukum atau menghasilkan hukum. Ya, nanti akan kita pelajari ada namanya usul fikih, ada produk fikih, ya, kemudian ada permasalahan kontemporer ya dalam bangunan konseptual syariat Islam. Kita akan pelajari satu persatu ini rekan-rekan, kita pelajari dulu sumber hukum ya. Jadi tadi kita udah tahu definisi macam-macam, sekarang kita pelajari dari mana sih sumber hukum ini berasal. Ya teman-teman, nah jadi sumber hukum Islam itu ada 2 jenis. Ya, sumber hukum Islam itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang disepakati oleh ulama. Oke? Nah, yang kedua Anda lihat di sini. Yang disepakati itu disebut sebagai muttafaq. Ya, jadi ada sumber yang semua ulama, kalian paham kalau saya sebut ulama itu artinya ulama mazhab ya. Tahu kan mazhab dalam Islam ada mazhab Syafi'i, pernah dengar ya? Ya, jadi ini adalah imam-imam ya yang menjadi istilahnya tuh pemimpin gitu, yang menjadi pewaris para nabi dan rasul yang menyampaikan syariat kepada kita manusia. Karena kan kita nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan untuk generasi kita nggak berjumpa juga ya dengan para imam atau ulama ini. Nah, ulama ini membuat konsorsium ya atau bersepakat berhimpun gitu ya bahwasanya sumber hukum Islam itu ya mereka bersepakat nih orang-orang yang sepakat semuanya. Mazhab itu banyak ya, kalau sekarang mungkin kalian cukup kenal 4 mazhab, ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, kemudian ada mazhab Imam Ahmad, ya, Hambali, seperti itu. Nah, mazhab Imam Malik itu ada juga, ya. Nah, kalau imam-imam, keempat imam ini, mereka itu semuanya sepakat ya terhadap sumber hukum Islam. Berapa sumber hukum Islam yang mereka sepakati? Nah, jadi kalau yang mereka sepakati itu ada 4 ya, rekan-rekan bisa dilihat di sini. Jadi sumber hukum Islam yang disepakati oleh semua mazhab, semua imam, ya dalam khazanah keislaman itu ada 4 sumber. Apa saja itu? Yang pertama Al-Quran. Ya, jadi kita tahu wajib sholat, wajib puasa ya dari Al-Quran. Dari mana lagi gitu ya. Nah, yang bertugas untuk menggali di dalam Al-Quran, meneliti, ya menjelaskan kepada umat apa saja sumber hukum dalam Al-Quran itu ya para ulama tadi. Kemudian juga hadis. Nah, para ulama semuanya sepakat syariat itu sumbernya adalah dari hadis Rasulullah SAW.
Ya, baik dalam bentuk tadi perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sumber hukum Islam ijma'. Pernah mendengar ijma'? Nah, jadi kalau ijma' itu ya para ulama itu berkumpul ya untuk menetapkan sesuatu. Ijma' para ulama. Jadi mereka berkumpul ya untuk menetapkan suatu apakah suatu ini ya bisa dijadikan hukum atau tidak, apa hukumnya, apakah ini wajib atau tidak, seperti itu. Nah, itu ijma' para ulama. Jadi para ulama itu bersepakat. Jadi bukan berasal dari hadis, bukan berasal dari Quran, namun tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sumber hukum qiyas. Qiyas itu artinya menyetarakan sesuatu dengan menyetarakan hukum sesuatu ya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ya dengan sesuatu yang disebutkan. Misalkan narkotika itu kan nggak disebutkan ya dalam Al-Quran dan hadis kalau dia haram, tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang sukaro. Apa itu sukaro? Memabukkan. Ya, memabukkan tuh ciri-cirinya adalah sama-sama menghilangkan kesadaran. Nah, maka berdasarkan kias, ya, narkoba itu dikiaskan dengan tadi khamar yang memabukkan. Kenapa? Karena mereka sama-sama punya ilat, yaitu sama-sama menghilangkan kesadaran. Maka dikiaskanlah bahwasanya narkotika itu hukumnya haram. Ya, sama dengan khamar. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah kias. Jadi sumber hukum Islam yang disepakati ulama itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Kemudian ada lagi hukum yang para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan istihsan itu boleh. Ya, ada yang mengatakan istishab itu tidak termasuk hukum Islam. Ya, atau maslahah mursalah itu masuk dalam sumber hukum Islam. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Kita coba lihat satu persatu. Nah, jadi kalian tadi sudah saya kenalkan ya, ada 4 mazhab besar dalam khazanah keislaman yang mungkin kalian sudah sering dengar ya nama kelompoknya. Nah, ini yang pertama ada mazhab Imam Ahmad. Nah, jadi kalau mazhab Imam Ahmad itu dia menjadikan istihsan, ini bacanya istihsan ya, istihsan sebagai salah satu sumber hukum. Kalau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, bagaimana? Nah, dia tidak menjadikan istihsan itu sebagai sumber. Lihat di sini ya, kosong ya. Nah, jadi menurut dia istihsan itu bukan sumber hukum. Nah, kemudian bagi Imam Ahmad, syadzuz dzara'i itu sumber hukum. Kalian nanti bisa cari di Google ya tugasnya nih. Silakan cari di Google itu istilah-istilah ini. Ya, nanti akan saya buat ya kolom tugasnya. Kemudian ada uruf. Uruf itu contohnya adalah tradisi. Ya, bagi Imam Ahmad tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Ya. Nah, kemudian ada maslahah mursalah. Ya, contohnya uruf itu apa? Misalnya uruf memakai niqab. Niqab tahu? Tahu niqab? Ada perempuan yang memakai tutup wajah, tahu ya? Apa istilahnya buat kalian? Masker ya? Apa? Ya, niqab itu adalah budaya ya, budaya orang Arab. Nah, menurut Imam Ahmad ya itu boleh dijadikan sebagai sumber hukum ya. Kemudian maslahah mursalah. Ya, maslahah mursalah itu menurut Imam Ahmad bisa dijadikan sumber hukum. Nah, bagi Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu beliau mengatakan sumber hukum itu hanya 4. Jadi yang lain itu beliau tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Ya, beliau hanya menjadikan sumber hukum itu 4 tadi, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, kita lihat Imam Malik di sini. Imam Malik ini salah satu mazhab juga. Ya, beliau menjadikan maslahah mursalah itu sebagai sumber hukum, uruf, syadzuz dzara'i, dan qaulus sahabi. Jadi perkataan sahabat menurut beliau itu boleh menjadi sumber hukum gitu. Ya. Nah, kemudian menurut Abu Hanifah, istihsan, uruf, istishab, dan qaulus sahabi itu juga boleh jadi sumber hukum ya. Jadi ini adalah contoh-contoh perbedaan pendapat
ya antar para ulama tentang sumber hukum dari syariat. Ya, antum cukup tahu, nanti mungkin akan saya berikan kolom tugasnya ya untuk mencari nih apa sih definisi dari istihsan, syadzuz dzara'i, uruf, masalah mursaha dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ya di sini nih. Jadi salah satu bangunan konseptual dari syariat Islam itu tadi adalah sumber hukum ya. Nah sekarang ilmu ya, ilmu yang kita gunakan untuk mengkaji sumber hukum sehingga bisa dihasilkan produk hukum itu salah satunya adalah ilmu usul fiqh. Jadi sama seperti ilmu hukum konvensional loh teman-teman. Ya, apa maksudnya? Contohnya ilmu konvensional. Ya, kalau kita mau belajar hukum tata negara, maka kita harus masuk jurusan pelajari ilmu tentang legal standing hukum ya atau prinsip-prinsip hukum. Nah, kalau mau belajar tentang syariat juga mengkaji sumber hukum, mengkaji Al-Qur'an, kan Al-Qur'an itu tidak secara eksplisit mengatakan sholat itu wajib ya gitu. Enggak seperti itu ya. Nah, ilmu untuk menggali kewajiban itu dibuatlah oleh para ulama namanya ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Nah, kita akan coba bahas ilmu-ilmu tersebut ya. Nah, jadi usul fikih itu adalah sebuah ilmu ya dalam bentuk apa? Al-qawaid. Jadi dia ilmu tapi dia kaedah-kaedah. Qawaid itu artinya kaedah ya. Alladzi yatawassalu biha ila istinbatil ahkam. Jadi ya ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dan metodologi. Ya, jadi dia membahas tentang metodologi nih dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan ya untuk istinbat. Istinbat apa artinya? Istinbat itu artinya menggali. Ya, menganalisis, menggali al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum syariat atau hukum-hukum Islam. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari sumber-sumber utamanya yang terperinci. Apa saja sumber itu? Al-Qur'an dan hadis. Ya. Nah, itu namanya ilmu usul fikih. Contohnya, ya, saya berikan contoh nih. Surat Al-Baqarah. Ya, misalkan surat Al-Baqarah tentang halal haram. Ya, di surat itu disebutkan beberapa kategori. Misalkan disebutkan beberapa ciri-ciri yang diharamkan oleh Allah. Misalkan darah yang mengalir, babi, bangkai. Ya, untuk menemukan bagaimana caranya kita menjelaskan kepada umat kalau ayat itu menunjukkan keharaman pada bangkai atau babi, itu diperlukan namanya ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih yang menunjukkan kita cara atau metode gitu untuk menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan keharaman dari babi. Nah, sederhananya seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, ada lagi namanya ilmu fikih. Ada lagi istilahnya ilmu fikih. Ilmu fikih ini dia sifatnya adalah lebih objek kajiannya itu beda. Ya, kalau objek kajian usul fikih tadi apa? Sumber hukumnya ya, ayat-ayatnya. Jadi dia menganalisis atau meneliti ayat, meneliti hadis sehingga bisa menghasilkan sebuah hukum. Ya, misalkan ayat ini menunjukkan keharaman dari apa, ayat ini menunjukkan kewajiban dari apa. Nah, kalau fikih itu objek kajiannya adalah perbuatan mukallafnya. Misalkan seorang mukallaf mencuri, apa hukum mencuri? Nah, itu kan perbuatannya, maka itu dikaji dalam fikih. Jadi beda ya, teman-teman. Kalau usul fikih itu objek kajiannya ayat, dalil-dalil, metodologi. Kalau fikih ini objek kajiannya adalah perbuatan si mukallaf tadi. Ya, makanya di sini kita mendefinisikan fikih sebagai al-ilmu bil ahkami syariah. Jadi ilmu yang dalam Islam berkaitan dengan hukum syariat dan aturan amaliyah agama yang sifatnya praktikal, muktasibah min adillati tafsiliyah, yang terambil dari dalil-dalil yang sudah ditemukan hukumnya oleh ulama usul fikih. Ya, dia itu membahas tentang perbuatan mukallaf dan aspek-aspek lainnya. Contohnya, mencuri apa hukumnya, meninggalkan sholat apa hukumnya, zina apa hukumnya,
Atau misalkan membeli barang dengan kripto, apa hukumnya? Itu dikaji di fikih, bukan usul fikih. Ya, jual beli riba atau judi online, apa hukumnya? Atau menggunakan ojek online, apa hukumnya? Nah, itu dikaji dalam fikih ya, karena objek kajiannya adalah berbagai aspek dalam kehidupan, contohnya ibadah, muamalah, etika dan lain-lain. Ya. Nah, kalau fikih, kita mau mengenal fikih, Anda bisa baca buku misalkan fikih Syafi'i ya, atau fikih imam-imam yang lain. Karena mazhab yang mayoritas di Indonesia itu fikih Syafi'i, ya rata-rata orang Indonesia itu berpegang pada mazhab Syafi'i. Kalian bisa baca di buku Safinatun Najah ya, atau Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan yang ingin bertanya. Ini saya kasih waktu istirahat, silakan ya. Saya kasih waktu istirahat sebanyak 15 menit. Ya, selama 15 menit silakan teman-teman yang ingin istirahat terlebih dahulu, saya persilakan untuk istirahat terlebih dahulu ya.
Oke, baik teman-teman, sudah 15 menit, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi fikih itu objek kajiannya objek kajiannya adalah perbuatan mukallaf, berbeda dengan usul fikih. Objek kajiannya itu ayat ya. Maka ulama usul fikih itu akan membuka Al-Qur'an, melihat ayat Al-Qur'an mana nih? Ayat-ayat yang bisa menjadi landasan untuk menghasilkan produk hukum. Misalkan ayat A ini menunjukkan keharaman tentang apa atau kewajiban tentang apa gitu ya. Kalau fikih itu objek kajiannya adalah perbuatan mukallafnya. Seseorang mencuri, apa hukumnya? Nah, maka ulama fikih akan menganalisis perbuatan tersebut, dicari tuh ilatnya atau dicari sebabnya misalkan. Ya, maka akan disesuaikan dengan produk hukum yang sudah dihasilkan oleh ulama usul fikih tadi. Oh, kalau dia mencuri berarti dia mengambil hak orang lain, merugikan orang lain secara material dan juga yang lain-lainnya. Maka berdasarkan ayat ini hukumnya adalah haram. Itu adalah tugas dari ulama fikih, ya. Nah, yang menjadi objek kajian ya dari ilmu fikih itu adalah yang pertama ibadah. Ya, kemudian ibadah itu apa saja? Tentang sholat, puasa, ya, zakat, haji, segala macam ibadah. Ya, nah maka panduan-panduan tentang ibadah itu juga masuk dalam objek kajian ilmu fikih itu sendiri. Ya, kemudian tentang melaksanakan ibadah dengan benar, syarat-syarat sah ibadah, sebab-sebab yang membatalkan ibadah itu juga masuk dalam objek kajian fikih. Kemudian muamalat. Ya, seseorang misalkan dia mewariskan hartanya kepada anaknya. Nah, bagaimana pembagian harta waris itu juga diatur dalam fikih. Ya, kemudian syarat-syarat rukun-rukun nikah misalkan perdagangan, syarat sah, rukun dari bayi atau perdagangan itu seperti apa itu diatur dalam objek kajian fikih dalam bentuk muamalah ya. Jadi objek kajian fikih itu perbuatan mukallaf sehingga apa saja yang dilakukan oleh mukallaf ya, maka itu akan menjadi objek kajian dari ilmu fikih. Selain itu apalagi? Nah, objek kajian ilmu fikih itu juga membahas tentang etika dan akhlak. Oke, membahas tentang etika dan akhlak, hukum dan keadilan, ya. Misalkan tentang kisos. Dalam hukum Islam itu ada namanya ketentuan kisos. Kisos itu artinya di mana kalau seseorang mukallaf ya membunuh mukallaf yang lain atau membunuh manusia yang lain, maka hukumannya adalah dia juga mendapatkan ganjaran yang sama, yaitu dibunuh gitu ya. Itu kisos. Gigi balas gigi. Ya, pukul balas pukul. Itu kisos-kisos itu diatur dalam fikih. Namun mungkin di beberapa negara muslim ya atau negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia misalkan hukum itu tidak terlalu diberlakukan ya karena sudah menggunakan campuran dengan hukum konvensional dan lain sebagainya. Ya, tentang pendidikan itu juga masuk dalam kajian fikih ya kan. Nah, sekarang tadi kan ilmu ya, ilmu yang kita gunakan untuk menghasilkan hukum Islam atau menjustifikasi perbuatan mukallaf dari segi hukum. Sekarang kita akan belajar tentang kaidah. Ya, apa itu kaidah? Nah, jadi kaidah itu masuk dalam prinsip-prinsip hukum. Ya, kalau tadi ilmunya ya. Nah, sekarang ada kaidahnya. Jadi kaidah itu ada dua. Kaidah itu adalah metodologi yang digunakan untuk memudahkan ulama mempelajari ilmu. Ya, paham ya kaidah? Jadi metodologi, metode, kaidah gitu ya, tahapan-tahapan ataupun teoritikal yang digunakan oleh ulama untuk memudahkannya mempelajari ilmu. Nah, kaidah itu ada banyak jenisnya. Mungkin buat teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama ada kaidah usuliyah. Ya, kaidah usuliyah ini akan mempermudah ulama untuk mempelajari ilmu usul fikih karena kaidah ini digunakan ketika dia mempelajari atau menerapkan ilmu usul fikih. Kemudian ada lagi kaidah fikih. Nah, ini terkait dengan produk-produk fikih. Ya, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kaidah usuliyah. Nah, jadi kaidah usuliyah itu bentuknya prinsip. Ya, prinsip atau kita bisa sebutlah kalau
Pancasila itu juga prinsip ya, 5 sila gitu. Isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan prinsip. Sama dengan kaidah usuliyah, dia juga bentuknya prinsip-prinsip seperti itu, sila-sila seperti itu, ya. Nah, namun perbedaannya adalah dia digunakan ya untuk menarik hukum dari dalil-dalil. Jadi ketika ulama itu melihat dalil, dia gunakan prinsip itu, oh dia udah tahu dalil ini menunjukkan kewajiban dari apa, atau dalil ini menunjukkan keharaman dari apa, seperti itu ya. Nah jadi dia tuh kaidah teori sila ya, yang digunakan untuk menarik hukum dari dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis. Ya, kita lihat contohnya. Ya, contohnya adalah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu hal yang tampaknya hal wajib tidak bisa sempurna, maka hal tersebut disebut wajib. Atau misalkan kita bisa sebut al-amru ya tufidul wujub. Al-amru itu artinya perintah. Tufidul wujud, mau menunjukkan suatu kewajiban. Jadi kalau kalian buka Al-Quran, pernah nggak dengar kata usolli kamaru aitumunu usolli. Tapi kalau solu itu artinya di dalam hadis ya. Jadi dalam hadis itu ada hadis Rasulullah bunyinya solu kamaru aitumuni usolli. Artinya adalah sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Kata solu di situ adalah fi'il amr. Ya, fi'il amar tuh artinya fi'il perintah. Jadi kalau ada kata perintah, maka dia menunjukkan sebuah kewajiban. Ya, maka kalau ada kita ketemu hadis solu kama ra'aitumuni usolli, artinya hadis ini menunjukkan Rasulullah memerintahkan kita wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, atau contohnya lagi warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ya, wa itu artinya dan, irka'u itu artinya ruku lah. Itu juga menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat ya. Nah, maka ayat itu warka'u ma'ar kama ra'aitumuni usolli ya, itu juga menunjukkan kewajiban untuk sholat gitu ya. Nanti akan kita lihat di ayat Al-Quran ya bagaimana pengaplikasiannya. Nah, sekarang kaidah fikih. Tadi ya, kaidah fikih itu prinsip ya yang digunakan untuk menerapkan hukum-hukum dalam perbuatan-perbuatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan dia terkait dengan perbuatan ulama. Jadi ini mindsetnya harus disesuaikan ya. Kalau tadi kaidah usuliyah itu digunakan untuk ayat atau hadis, ya kaidah yang digunakan diimplementasikan pada ayat dan hadis. Kalau kaidah fikih ini diimplementasikannya untuk perbuatan ulama, perbuatan mukallafnya. Contohnya perbuatan wudhu misalkan. Ya, kalian ada nggak di sini yang kalau sholat itu kadang, saya tadi udah berapa rakaat ya? Ada nggak pernah lupa? Ini udah 2 rakaat atau udah rakaat ketiga atau udah rakaat keempat gitu ya, tiba-tiba lupa. Sholat itu kan perbuatan mukallaf ya. Nah, maka ada satu kaidah fikih yang bisa kita gunakan dalam situasi tadi, lupa rakaat sholat. Misalkan, contohnya ya, contohnya apa? Al-yaqinu la yazalu bisyak. Nah, al-yaqinu la yazalu bisyak ini artinya adalah keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Ya, la yazalu, tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Jadi kalau kalian yakin, maka kalian harus berpegang pada keyakinan. Misalkan kalian sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Kalian tuh lupa, ini sudah rakaat keberapa. Nah, kalian harus identifikasi, kalian yakinnya 2 rakaat, ragunya rakaat ketiga. Artinya yang ragu itu yang sudah rakaat ketiga ya. Yang yakin tuh rakaat kedua. Berarti harus kembali kepada keyakinan. Berarti sholatnya baru 2 rakaat. Seperti itu. Ya, atau ada nih yang wudhu. Terus kalian pas sholat, kalian ragu tadi aku kentut atau enggak ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Maka harus dilihat keyakinannya, kalian yakin batal atau yakin masih ada wudhunya. Kalau yakin batal berarti harus kembali kepada keyakinannya. Berarti wudhunya batal. Ya, seperti itu. Oke, sebentar.
Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kaidah usuliyah dia diterapkan dalam ayat, dalam hadis. Kalau kaidah fikih diterapkan pada perbuatan si mukallaf. Ya. Nah, sekarang fungsinya kita coba lihat fungsinya ya. Jadi kalau fungsinya kaidah usuliyah tadi ya untuk mengekstrak hukum. Jadi kalau kita istilahnya seperti ini, ada kaidah yang berbunyi al-amru atau fi'il amar tufidul wujub, menunjukkan kewajiban. Jadi kalau kita buka ayat Al-Qur'an, kita lihat oh ini fi'il amar nih atau fi'il perintah. Kita bisa lihat dari terjemahannya, berarti ayat ini menunjukkan sebuah kewajiban. Nah, ya itu cara menggunakan kaidah usuliyah. Kalau kaidah fikih itu dia lebih kepada mempermudah memahami permasalahan fikih tadi, permasalahan lupa apakah masih ada wudhu atau tidak. Ya, maka akan dipermudah dengan ada kaidah fikih. Kita harus memilih yang yakin dibandingkan yang ragu. Gitu, ya. Kemudian perbedaannya dari segi keberadaan contohnya ya. Maka kaidah usuliyah itu ada sebelum furu, artinya dia itu digunakan ya sebelum menganalisis produk-produk fikih ya. Tapi kalau misalkan kaidah fikih ya dia ada setelah furu. Furu ini maksudnya produk fikihnya ya, ibadah. Dia ada setelah ibadah. Jadi kalau ibadah itu sudah dilakukan oleh mukallaf, sedang dilakukan atau sudah dilakukan, nah dia digunakan ketika sedang dilakukan oleh mukallaf itu. Kalau kaidah usuliyah tadi kan baru menganalisis dalil, mu'alafnya belum melakukan si furu atau produk fikih tersebut, ya. Nah, kalau misalkan implementasinya, kaidah usuliyah itu bisa diimplementasikan di seluruh objek kajian. Kalau kaidah fikih itu hanya kasuistik, ya sifatnya kasuistik. Contohnya kasuistik dalam pelaksanaan sholat, lupa apakah masih berwudu atau tidak, seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Nah, itu perbedaannya ya. Sekarang kita lanjut kepada ya, sekarang penerapan. Ya, di sini ada kan permasalahan kontemporer. Biasanya hukum itu kajiannya itu lebih dinamis ya, dynamic gitu dibandingkan kajian akidah. Kalau materi sebelum UTS itu kita bahasnya kajian akidah ya, tentang Tuhan, itu kan kajiannya tidak terkait dengan permasalahan kontemporer. Sedikit mungkin ada permasalahan kontemporer, contohnya maraknya orang-orang tidak percaya Tuhan, itu juga masalah kontemporer ya. Tapi kalau hukum itu masalah kontemporernya sangat kompleks ya. Banyak sekali masalah kontemporer itu yang belum dibahas ya dan belum terdokumentasi di dalam kajian fikih. Contohnya muncul banyak jenis narkoba baru. Ya, kalian tahu ya ada beberapa jenis narkoba yang dia tuh narkoba tapi bisa jadi orang yang menggunakannya tidak dihukum. Misalkan dulu kalian pernah dengar nggak berita Raffi Ahmad ya ketahuan menggunakan satu zat aditif ya karena tidak diatur oleh hukum Indonesia saat itu dia jadinya tidak dihukum gitu ya. Itu sebagai contoh juga. Selain itu misalkan kajian tentang bursa saham itu masih sedikit. Saham-saham mana saja nih yang halal, yang bisa kita beli ataupun yang tidak boleh kita beli. Misalkan saham yang terkait dengan narkoba, tentu saja itu akan mengakibatkan keharaman ya, karena sumber pendapatannya, sumber muamalahnya itu diharamkan oleh Allah ya, judi, riba itu kan diharamkan. Nah, ini kajian-kajian kontemporer yang masih terbuka ya, terbuka artinya masih terbuka diskusi oleh para ulama. Para ulama banyak yang mendiskusikan kajian-kajian ini. Ojek online ya atau misalnya pay letter, boleh nggak kita menggunakan pay letter? Nah, itu masih terbuka kajiannya dalam kajian fikih maupun usul fikih untuk dikaji oleh para ulama dan masyarakat tuh membutuhkan itu gitu ya, membutuhkan kajian itu. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami kajian itu? Ya, cara kita untuk memahaminya adalah dengan cara kita harus banyak-banyak membaca fatwa. Ya, kenapa? Karena dengan mengerti tentang fatwa kita bisa memahami fikih nawazil namanya. Artinya fenomena-fenomena kontemporer atau fenomena modern. Ya,
Maka di sini saya jelaskan kita harus mengenal istilah fatwa. Kalian mungkin ada ya yang sudah familiar dengan fatwa, contohnya fatwa MUI misalkan ya. Fatwa apa lagi? Contohnya merokok itu haram. Nah, ada tuh ulama yang mengharamkan, ada juga ulama yang mungkin memakruhkan. Ya, atau fatwa tentang mengucapkan selamat Natal misalkan. MUI kan mengeluarkan fatwa haram. Nah, jadi fatwa itu mengkaji tentang kejadian-kejadian atau fenomena kontemporer, permasalahan kontemporer. Kontemporer itu artinya permasalahan modern gitu ya, yang baru, yang tidak muncul di zaman Rasulullah, belum dijelaskan oleh Rasulullah, belum ada dalam Al-Quran. Nah, maka untuk menjawab permasalahan itu, biar kita tahu, oh sebenarnya mengucapkan selamat Natal itu haram apa boleh, gitu ya. Untuk mengetahui itu, maka kita bisa merujuknya kepada fatwa para ulama. Ya, secara definitif fatwa itu artinya adalah al-jawabu. Ya, dia adalah jawaban. Al-jawabu itu sudah diserap ya dalam bahasa Indonesia, dia berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah jawaban. Jadi jawaban amma yushkalu minal ahkam. Jawaban atas persoalan hukum yang belum diatur ketentuannya. Misalkan hukum tentang membeli saham rokok misalkan. Nah, maka kalau kita pengen tahu mudahnya ya, kita pengen tahu tentang ketentuannya, apa yang menyebabkan itu haram atau apa yang menyebabkan itu boleh dilakukan adalah dengan membaca fatwa ulama. Tapi sebenarnya fatwa ulama itu berbeda ya, berbeda daripada sumber hukum. Ya, fatwa ulama itu semacam konsensus gitu yang dikeluarkan oleh para ulama ya, atau kita bisa mengistilahkan fatwa itu sebenarnya kabar, berita gitu ya. Kabar gitu, surat kabar, makanya di sini disebut sebagai ikhbarun. Jadi pemberitaan yang dilakukan oleh para ulama ya untuk apa? Untuk memberitakan tentang hukum Allah. Ya, berdasarkan dalil yang sah bagi orang yang menanyakan. Jadi fatwa itu dia bisa dikeluarkan. Jadi fatwa itu kan pemberitaan, bisa dikeluarkan kalau ada yang bertanya. Ya. Nah, jadi syarat fatwa itu adalah harus ada mustafti namanya. Mustafti itu artinya orang yang bertanya. Ya, kemudian harus ada orang yang menjawab fatwa. Siapa itu yang menjawab fatwa? Mufti ya. Mufti. Mufti itu adalah orang yang menjawab fatwa, yang menganalisis pertanyaan, lalu menjawab sesuai dengan kaidah Islam. Lalu produk atau jawaban dari ulama itu atau si mufti tadi disebut sebagai fatwa. Ya, jadi fatwa itu maksudnya adalah pengkabaran gitu, kabar yang diberitakan atau pendapat yang dikeluarkan oleh ahli hukum, ya para fuqaha tentang kedudukan hukum suatu masalah baru. Ya, yang muncul di kalangan masyarakat. Ya, jadi fatwa itu jawaban atas permasalahan kontemporer ya, banyak masalah-masalah baru yang muncul yang belum ada nih ketentuannya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Nah, jadi fatwa itu sebenarnya adalah mencari benang merah gitu. Ya, benang merah atau ilat kesamaan antara kejadian di masa lalu dengan yang sekarang. Apa nih benang merahnya sehingga bisa dicari hukumnya seperti apa gitu ya. Nah, kedudukan fatwa itu gimana? Berbeda-beda ya. Pada masing-masing negara itu punya kedudukan fatwa yang berbeda-beda. Ya, ada perbedaan, bahkan lembaga fatwanya beda-beda, regulasinya juga beda. Ya, kalau di Indonesia nih misalkan ada fatwa keharaman mengucapkan selamat Natal, tapi kalian lihat masih banyak ya orang yang mengucapkannya. Nah, apakah orang yang melanggar fatwa itu akan dihukum di Indonesia? Enggak ya, enggak dihukum, enggak dipenjara ya. Nah, karena fatwa itu hanya mengikat bagi orang yang bertanya di Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya dengan sanksi atau hukum. Nah, itu berbeda dari negara lain. Kita coba lihat di sini ya. Kalau negara lain seperti negara Malaysia, Brunei Darussalam, ya itu kan negara Islam. Ya, Republik Islam gitu. Nah, maka negara ini ya mereka mewajibkan setiap masyarakatnya ya untuk mentaati fatwa karena orang yang melanggar fatwa akan diberikan sanksi. Ya, di sini kelembagaannya tuh sudah sangat terstruktur dan sangat berbeda dengan Indonesia ya.
Jadi kalau ada yang melanggar fatwa, maka diberikan sanksi. Misalkan, kalau Malaysia memfatwakan merokok itu haram, misalkan ya, maka orang yang merokok akan dapat hukuman. Ini kalau ya akan dapat hukuman atau sanksi. Ya, nah di sisi lain kalau di Mesir, di Indonesia, jadi tidak ada sanksi ya yang diberikan kalau ada orang yang tidak sejalan dengan sebuah fatwa. Seperti itu ya rekan-rekan, jadi beda-beda masing-masing negara. Nah kita sekarang coba memahami bagaimana memahami ketentuan syariat ya. Jadi kalau kita mau mengetahui hukum syariat, kita harus tahu sumbernya dulu. Nah ini nih ya, how to understand syariat. Jadi yang pertama kita harus tahu sumbernya. Sumbernya ada berapa tadi? Ada dua ya, ada sumber yang disepakati, ada sumber yang ulama itu berbeda pendapat. Ya, ada yang muttafaq, ada yang mukhtalif. Ya, ada yang mereka berbeda pendapat. Kemudian sumber tadi kita analisis melalui proses istinbat. Ya, menggunakan ilmu apa? Menggunakan ilmu usul fikih. Ya, sumber tadi kita analisis menggunakan ilmu usul fikih. Lalu ya hasil istinbat tadi, hukum-hukum tadi akan digunakan untuk menjustifikasi perbuatan mukallaf. Paham ya? Jadi dimulai dari sumber hukum, lalu sumber tadi dikaji, dianalisis untuk menghasilkan hukum dengan ilmu usul fikih. Lalu hasil kajian tadi kan dalam bentuk hukum. Hukum itu akan digunakan menjustifikasi, menghukumi perbuatan si A ini halal atau haram, makruh atau mubah, gitu. Ya. Nah, perbuatan mukallaf tadi dijustifikasi oleh hukum yang dihasilkan oleh ulama usul fikih. Lalu kemudian ya kita juga bisa menggunakan kaidah fikih. Jika ada dalam ibadah atau muamalah terdapat keraguan-keraguan ya bisa dikuatkan dengan kaidah fikih ya. Jadi kesimpulannya usul fikih itu diperlukan untuk menentukan hukum syariat yang ada dalam nas atau dalam ayat, hadis ya, sedangkan fikih itu menentukan ya tata cara dan menjustifikasi perbuatan mukallaf. Apakah perbuatan ini halal atau haram? Ya, sekali lagi fikih itu digunakan untuk menjustifikasi nih perbuatan yang dilakukan mukallaf itu adalah yang haram atau yang halal. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman silakan dibaca sendiri ya kenapa kita harus mengaplikasikan. Nah, Anda bisa lihat contohnya di sini cara mengaplikasikan hukumnya. Di sini ada ayat nih. Ya ayuhan nas kulu. Nah, kulu ini fi'il amar. Ya, fi'il amar berarti hukumnya apa Nofriadi? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena kulu ini menunjukkan fi'il amar. Ya, setiap fi'il amar yang ada dalam ayat itu menunjukkan kewajiban. Ya, al aslu fil amri al wujub. Jadi di ayat ini menunjukkan kewajiban bagi manusia untuk memakan hanya yang halal dan juga yang thayyib. Ya, nah ini cara mengaplikasikannya. Kalian nanti bisa pelajari sendiri ya. Silahkan kalau mau ada yang screenshot, mau memperbaiki terlebih dahulu ya. Oke, nah selanjutnya ya fikih itu artinya kalau ada yang memakan selain yang halal, nah disitulah fungsi fikih ya. Karena di sini Allah hanya mewajibkan yang halal, maka kalau ada yang memakan yang haram contohnya babi misalkan, maka dia berdosa. Ya, nah jadi fikih di sini adalah ulama fikih itu bertugas kalau misalkan hukumnya itu wajib memakan yang halal, maka kebalikannya mukallaf akan berdosa memakan yang haram. Maka ulama fikih akan menganalisis kira-kira yang haram itu apa saja ya gitu. Nah, ini tugas ulama fikih ya. Ini contohnya dalam case ya satu studi yaitu tentang kehalalan dan keharaman. Nah, kita bisa pakai ulama fikih untuk menganalisis keharaman. Kan tadi kalau yang diperintahkan Allah hanya yang halal. Nah, kalau mukallaf memakan yang haram gimana? Maka ulama fikih akan kembali pada ayat ya. Dia akan cari nih nas yang menunjukkan keharaman
Contohnya, nah di ayat ini ya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairil lah. Ya, jadi terlihat di sini ada beberapa jenis ya makanan yang haramkan atau dia bisa melihat di hadis. Ya, di hadis juga ada tentang aturan kehalalan dan keharaman. Nah, dia bisa juga lihat kaidah fikihnya. Misalkan ada sesuatu hal nih, hewan. Kalian lihat hewan baru, saya nggak tahu ya, kalian bisa nemuin hewan baru apa enggak. Terus kalian ragu, ini hewan bisa dimakan apa enggak sih gitu ya. Nah, kalian bisa pakai kaidah fikih. Misalnya kalian nggak ketemu nih pendapat ulamanya, nggak ketemu dalilnya, kalian bisa pakai kaidahnya. Kalian yakinnya itu halal atau haram gitu ya. Nah, atau kalian bisa pakai salah satu turunan dari kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini kan al yaqinu la yazalu bisyak, itu dia punya 7 turunan. Jadi semacam penterjemahan gitu. Jadi detail dari kaidah ini adalah salah satunya al aslu fil asya'i al ibahah. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu boleh illa madalla dalilu ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau kalian lihat hewan itu ternyata ada dalil yang mengharamkannya, contohnya dia misalkan hidup di 2 alam, maka itu sudah jelas haram. Ya. Nah, ini tentang studi kasus halal haram. Teman-teman silakan ini dibaca sendiri ya. Mungkin nanti akan saya share gitu PPT-nya, bisa dipelajari sendiri karena waktu kita sudah habis. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilakan ya rekan-rekan. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan materi kita pada pagi hari ini? Ada pertanyaan? Ketua kelas nggak hadir ya? Ada pertanyaan rekan-rekan? Cukup Ibu. Oke, baik. Kalau cukup, rekan-rekan kita cukupkan perkuliahannya pada hari ini ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk berbuat baik pada orang tua. Kalau yang masih di kampung ya jangan lupa juga balik ke kampus ya kalau misalkan ada tuntutan untuk kelas offline. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan rekan-rekan, silakan dibaca materinya, nanti akan saya share ya di grup seperti itu. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.